Selamat pagi bagi siswa kelas 8 SMP. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema hidup beriman. Ini adalah sambungan dari apa yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Mari kita lihat pembahasannya tentang hidup beriman. Nah, dasar Alkitabnya ada di Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 dan 2 Timotius 4 ayat 7. Kita lihat dulu dari Ibrani 11 ayat 1 dikatakan gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya gini, dasar dari segala yang kita harapkan itu sesuatu yang ada di depan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu sesuatu yang terjadi sebelum kita ada, kira-kira gitu. Jadi kalau kita percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, itu karena ada iman. Kalau kita percaya bahwa kita nanti punya masa depan yang baik, itu karena kita punya iman. Gitu loh arti daripada Ibrani 11 ayat 1. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 dikatakan gini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jikalau seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya, demikian iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah iman yang mati. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, garis akhir maksudnya, dan aku telah memelihara iman. Ini adalah perkataan Paulus. Jadi dari ayat Alkitab ini kita sudah mengerti bahwa apa sih hidup beriman itu, gitu. Nah, iman dan percaya kepada Allah. Menurut Nifrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Orang percaya yang beriman kepada Yesus harus selalu menjaga imannya dengan memberikan makanan yang sehat. Apa itu makanan sehat bagi iman? Firman Tuhan. Ya, dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita sedang memelihara iman kita di dalam Tuhan. Mari kita belajar ya, iman dan percaya kepada Allah itu. Nah, belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang memiliki iman di dalam Tuhan. Siapa aja mereka yang memiliki iman di dalam Tuhan? Satu itu Nuh. Nuh merupakan tokoh yang paling terkenal pada zamannya ketika ia mulai mengerjakan batrah sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Banyak orang mengolok dirinya dan bahkan menganggap Nuh kurang waras. Loh kok kurang waras, Pak? Ya karena ia membuat batra di atas gunung. Biasanya orang membuat batra atau kapal itu kan di pinggir laut, pinggir pantai, supaya nanti kalau selesai dibuat langsung didorong jalan. Tapi Nuh, apa? Dia membuatnya di atas gunung. Nah, ini orang lain melihat sebagai Nuh sebagai tidak waras. Tetapi Nuh melakukan itu karena dia menepati perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan dia membuat begitu, ia mengikuti itu. Jadi iman Nuh itu sangat kuat. Bahwa ketika Tuhan mengatakan kamu harus buat batra karena sebentar lagi akan datang air bah dan semua yang hidup di bumi ini akan mati dan lenyap, ia melakukan itu. Itu bukti daripada iman Nuh. Ya, ini dikatakan, namun ia percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah menghadapi ketekanan dan dari penduduk kota sampai tiba saatnya mereka sekeluarga masuk ke dalam batra dan turunlah hujan selama 40 hari lamanya sehingga seluruh bumi tergenang air. Ya, kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Ini adalah bukti dari iman Nuh. Mari kita belajar dari Nuh yang memiliki iman dan kepercayaan yang kuat, yang walaupun sekelilingnya melihat dia sebagai orang yang tidak waras, tetapi dia percaya bahwa perkataan Tuhan itu pasti benar. Yang kedua itu Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Dia dikatakan, pergilah dari sanak saudaramu ke tempat yang kutujukan kepadamu. Lalu ia berangkat. Itu kan membutuhkan suatu iman yang kuat. Lalu Abraham membuktikan itu. Ya, Allah berjanji akan menjadikan dia sebagai sebagai bangsa yang besar, diberkati oleh Allah. Demikian Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Ia hanya mengandalkan janji Allah dan ia tetap memegang teguh pada janji tersebut.
Dia sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa aku akan melindungi engkau, akan memberkati engkau. Ya, Abraham percaya dan dengan sungguh hati menyerahkan masa depannya kepada janji Allah. Ia harus berpisah dengan saudaranya dari habitatnya demi menjalani perintah Allah. Berbagai rintangan dan kesulitan yang ia hadapi, puncak dari perjuangannya adalah ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban baginya. Apa yang Abraham lakukan? Anak tunggal yang diperoleh dari Allah. Setelah lama menantikannya, ia pun memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan Ishak. Ini adalah membutuhkan iman yang kuat. Ketika Tuhan meminta anakmu yang tunggal itu serahkan, dia menyerahkan. Ini membutuhkan iman yang kuat. Mari kita belajar dari Abraham. Ya. Riwayat Nuh dan Abraham dapat menjadi petunjuk bagaimana manusia beriman dan menampakkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Mereka bertindak menyenangkan hati Tuhan. Jadi artinya apa? Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan itu harus tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercayai, mereka merasakan kedekatan dengannya, mereka membangun relasi dengan Tuhan dan berkomunikasi dengannya secara teratur. Ini adalah hubungan yang mereka bangun dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dibangun berdasarkan pengenalan. Jadi siapa yang saudara kenal, saudara bangun hubungan dengan dia, lalu saudara mendekatkan diri kepada dia. Ya, tidak mungkin kan orang kita tidak kenal lalu kita chat dengan dia, WA-an dengan dia. Artinya gini, hubungan itu dimulai dari apa? Pengenalan. Jadi mari kita mengenal Tuhan dengan baik, supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Belajar dari Abraham dan Nuh. Nah, perempuan Kanaan yang percaya. Tadi kan Nuh, yang kedua Abraham. Sekarang nomor 3, perempuan Kanaan yang percaya. Apa yang terjadi dengan perempuan Kanaan yang percaya? Dalam Matius 15 ayat 21-28 dikatakan apa? Ada peristiwa yang dapat diangkat sebagai contoh kaitannya dengan iman. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah tempat tinggalnya, perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anaknya. Menariknya gini, Yesus ternyata tidak mempedulikan permintaan perempuan ini. Yesus menolak permintaan perempuan ini. Nah, perempuan itu terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya. Tetapi perempuan itu tidak peduli dengan perkataan itu. Ia tetap meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anak. Apa sih perkataan Yesus yang membuat dia harusnya sakit hati? Ketika Yesus mengatakan tidak pantas makanan roti yang dibuang itu diberikan kepada anjing. Lalu dia mengatakan apa? Memang Tuhan, anjing itu kan makannya dari remah-remah. Ini kan suatu iman yang kuat. Dia begini, dia tidak peduli dengan perkataan Yesus, walaupun dia dipermalukan, walaupun dia direndahkan, tapi dia tetap menunjukkan imannya yang benar di dalam Tuhan. Dia tetap memohon kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anaknya itu. Artinya mari kita belajar beriman, belajar dari perempuan Kanaan yang percaya, yaitu perempuan dari Syro-Fenisia. Ya. Yang keempat siapa namanya? Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ada seorang perwira yang hambanya menderita sakit keras. Rupanya perwira itu adalah orang Romawi. Ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika sang perwira mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira Romawi itu pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya. Ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikian Yesus memuji iman perwira itu. Artinya begini, Tuhan tahu bahwa saya ini kan punya bawahan. Kalau saya mengatakan kepada bawahan saya, kamu harus kerjakan ini, dia pasti nurut dong. Begitu pula dengan Yesus. Kalau Yesus mengatakan kamu sembuh, pasti sembuh. Itu iman daripada siapa? Hamba seorang perwira di Kapernaum ini. Ya. Nah, kesimpulannya dari kedua buah cerita dalam perjanjian baru tersebut,
Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Ini juga yang menjadi pengharapan kita dalam iman kepada Yesus. Sifat iman itu aktif. Artinya apa? Orang percaya harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus itu Allah, kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang benar, ya kita juga percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena Tuhan. Betul? Nah, gitu. Nah, ciri orang yang memelihara iman itu seperti apa? Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapinya. Artinya gini, dia tidak terpengaruh dengan keadaan, dia tetap punya iman yang benar. Tetap menghormati norma sosial di masyarakat. Artinya gini, apa yang terjadi di masyarakat tidak mempengaruhi imannya dia kepada Tuhan. Yang walaupun di masyarakat itu ada aturan-aturan yang anarkis, sifatnya membawa kita mempengaruhi iman kita, tapi dia tetap kuat. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. Artinya gini, apa yang terjadi itu dianggapnya sebagai proses dari Tuhan. Dia anggapnya sebagai itu, ini pasti izinan Tuhan, atas seizin Tuhan. Dia terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Ia tetap setia dalam keadaan apapun, tidak mungkin imannya diganggu-gugat. Ia menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Bijaksana, tetap menghormati norma sosial, menerima keterbatasan manusia, terus membina hubungannya dengan Tuhan, setia dalam segala keadaan, dan menerima semua yang terjadi dalam hidupnya itu sebagai kedaulatan Tuhan. Ya, mari kita lihat kesimpulannya adalah jadi orang yang memiliki iman di dalam Tuhan adalah orang yang selalu memiliki pengharapan. Belajarlah dari tokoh Alkitab tadi itu, Nuh, Abraham, perempuan Kanaan yang percaya, dan hamba seorang perwira. Ya, iman harus dipelihara dengan menjaganya dengan belajar firman Tuhan. Selamat belajar. Saya percaya saudara adalah orang-orang beriman dan apapun yang saudara kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil. Selamat belajar, sukses untuk kelas 8. Tuhan memberkati saudara. Amin.